Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Seseorang berkata, sesungguhnya ada seseorang yang menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan sendal yang bagus. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, salah satu tradisi di penghujung Ramadan itu adalah memburu pakaian baru, baju baru, celana baru, tas baru, sepatu baru, sendal baru, bahkan perabot-perabot rumah pun sepertinya memang pertukarannya itu di Idul Fitri, ya, sehingga ada yang kelihatan datang sofa baru, ada yang kelihatan datang lemari baru, ada yang sudah mulai mengganti korden baru. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, berkaitan dengan ini ada pembahasan ulama bahwa pakaian baru di Idul Fitri itu bisa masuk dalam kategori tahaddus bin ni'mah,
merupakan wujud syukur seorang hamba kepada Allah dengan memperlihatkan nikmat itu. Tapi memang kalau dari hadis yang kita baca ini bukan masalah barunya, tapi baik atau layaknya pakaian yang dipakai. Tapi boleh jadi Bapak Ibu, kebiasaan kita memang momentum Idul Fitri inilah momen untuk mengganti pakaian dengan yang baru. Makanya ada cerita, ambo memang beli baju baru, kau start sekali setahun saja pas Idul Fitri. Besok Idul Fitri besok lo mau balik lo cek lagi, ya kan? Maka itu bisa masuk dalam kategori tahaddus bin ni'mah, menampakkan nikmat, tidak menyembunyikan. Karena kalau ada seseorang yang mampu menggunakan pakaian yang baik tapi sengaja dipakainya pakaian yang tidak baik, itu berarti menyembunyikan nikmat. Itu bisa disebut dengan bakhil, kikir, atau bisa disebut dengan kufur nikmat. Tapi memang sulit juga sebagaimana yang pernah dibahas Bapak Ibu. Kadang orang gaek kok ini memang hobi pakaian lamu kok Pak. Kalau kopiah tuh warna lah sapirang-pirang itu. Kenapa? Karena memang nyaman di kepala tuh Pak. Ya coba pakaian baru, rasa beda yang tonggok di kepala Pak. Makanya pakai juga yang lama kan. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak termasuk kategori pelit atau menyembunyikan nikmat. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu yang kita belikan baju baru itu adalah orang tua Pak, itu tahaddus bin ni'mahnya makin panjang. Karena orang tua itu kalau dibelikan baju baru Pak, hobi cerita ke orang. Nah, cobalah Bapak Ibu balian orang gaek itu baju baru kok ndak cerita saya seminggu itu Pak. Iya Pak. Misalkan duduk le tahu kok iko siani balik kok Pak. Wah, kan itu. Dah habis-habis cerita kok Pak. Makin panjang tahaddus bin ni'mahnya. Ketika kita membelikan pakaian baru buat orang tua, makin panjang tahaddus bin ni'mah Pak. Saya bertemu dengan seseorang. Kalau beliau bahasanya, saya tidak belikan keponakan saya itu langsung baju baru Pak Ustaz ya. Karena keponakannya itu anak yatim, ibunya tidak pula bekerja Pak. Ambo bawa KPA nyo Pak Met, ambo suruh nyo memilih baju mana antara gak bara ambil ya. Jadi itu yang beliau lakukan Bapak Ibu. Ini amalannya kan luar biasa ini. Ketika Nabi ditanya apakah amal yang paling dicintai Allah, sururun tudakhiluhu ala muslim, amal yang paling dicintai Allah itu adalah menggembirakan seseorang. Badak kebergembiraan Pak, kaditunggu amak membalian baju baru. Amak saya nak kerajaan. Apa lah mati Pak, yatim. Betapa gembiranya Bapak Ibu ketika kemudian ada seseorang Pak, dibawanya ke toko baju, disuruh milih baju Pak. Ini amal yang paling dicintai Allah Pak. Jangan egois kita saja yang pakai pakaian baru, sementara ada yang dalam tanggungan kita atau yang dekat dengan kita dibiarkan saja gitu kan ya, tidak menikmati kegembiraan dengan Idul Fitri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahaddus bin ni'mah. Dan ini juga bisa masuk dalam kategori pendapat ulama adalah ta'zimul awqat. Ada waktu-waktu yang memang kita takzimkan sehingga kemudian kita menggunakan pakaian yang baik atau pakaian yang baru. Ta'zimul malaikah, bahwa dengan menggunakan pakaian yang layak, pakaian yang baik, ada bahasa memuliakan malaikat yang hadir bersama kita pada waktu itu. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berbicara senang menggunakan pakaian baru, Pak, itu bukan berarti senang yang tercela. Karena kan manusia itu memiliki fitrah. Salah satu fitrah manusia itu adalah
hubbul khair, mencintai kebaikan, Pak. Pakaian baru identik dengan pakaian yang baik. Ketika seseorang senang menggunakan pakaian yang baik, itu karena fitrah. Hubbul khair waradu bisyarri. Fitrah manusia itu kan memang suka dengan yang baik, Pak. Tapi kalau berkaitan dengan pakaian, beda antara suka anak-anak terhadap pakaian dengan suka kita, Pak, dengan pakaian. Kalau anak-anak biasanya suka itu lebih untuk memperlihatkan ke teman-temannya besok, Pak. Makanya mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan kalau besok kari rayo, Pak, kadang matu dak namu lalu tiok sebentar gilo ke membuka pintu lemari, Pak, nanti cigok baju baru, Pak, ya kan? Ini kan pengalaman, Pak. Kalau waktu ketek-ketek kan hobi model itu, alun jo pagi lah, alun jo subuh lah, anan baju kok lama rasai, Pak, kan awai-awai ala kena calik-calik, itu senang gitu bilo gak dipakai. Tapi kalau senangnya orang tua terhadap pakaian baru tentu tidak seperti anak-anak ketika mendapatkan pakaian baru. Lebih kepada nilai ibadah semoga. Karena sekali lagi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi ketika seseorang menggunakan pakaian baru, pakaian yang baik, karena Allah mencintai yang baik itu, ya kan? Jadi bahasa senang itu dengan sebab taat, Pak. Allah suka dengan yang baik, kita juga suka yang baik. Di situ ada ketaatan. Kalaupun kemudian ada orang yang membeli pakaian bermerek, Pak, branded namanya, itu kan tidak salah, Pak. Karena ketika berbicara branded atau bermerek, maka yang dicari itu tidak semata-mata mereknya, Pak. Tapi yang dicari itu bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang baik, Pak. Ya, kualitasnya baik. Ambo setahun ambo beli baju bermerek itu, Pak, alhamdulillah awet. Berarti kan ada niat dia membeli sesuatu yang branded itu bukan untuk tampil gaya-gayaan, Pak. Ibu-ibu lah yang paham sekali dengan jilbab yang bermerek, Pak. Itu bukan karena mereknya kan, tapi lebih karena memang dia berkualitas, kemudian nyaman dipakai, Pak. Maka tidak ada yang salah ketika seseorang membeli pakaian baru dengan harga yang mahal, tapi memang tujuannya apa? Nikmat dalam memakainya, Pak. Kemudian dia berkualitas, tahan lama, tidak ada yang keliru di situ. Yang salah itu Bapak Ibu berdasarkan hadis Nabi di atas, bahwa sombong itu tidak terletak pada pakaian. Tapi sombong itu terletak pada raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Karena boleh jadi ada orang-orang dengan pakaiannya yang bagus, pakaian yang mahal, maka menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya tangga semerek itu, Pak, malahnya memakai pakaian itu lah. Sebab adonan hilang dari baju tadi itu. Karena dia makan merek, Pak, bukan kualitas. Ya. Bahkan hadis Nabi ini menjelaskan, ada orang-orang, Pak, gara-gara pakaian maka dia jadi sombong. Saya tahu ambo. Itulah orang-orang yang sombong dengan sebab pakaian, Pak. Tak nampak nan pakai kok. Tidak sedikit orang-orang Bapak Ibu yang kemudian menolak kebenaran dan merendahkan orang lain dengan sebab apa? Pakaian, Pak. Karena dia meyakini dengan pakaian yang dipakainya, Pak, dia bisa berbuat apapun yang dia mau. Bahkan aturan-aturan pun dalam pemahaman dia bisa saja dilanggar dengan sebab pakaian. Itulah yang disebut dengan sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Ketika seseorang menggunakan pakaian, kemudian pakaiannya itu membuat dia menjadi seseorang yang sombong. Tidak sedikit orang-orang Bapak Ibu yang kesombongan itu lantaran apa yang dipakainya. Maka tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.